Salat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka salat kita tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajar kita kesal kalau misalkan ada orang sebut kita fanatik? Padahal hanya bermaksud menyebarkan kebenaran dan bukti kebenaran. Kita menyebarkan kebenaran, lalu orang menuduh kita fanatik. Kita memakai hijab di tengah orang yang tidak mau pakai hijab, kita disuruh fanatik. Kita tidak mau pacaran di tengah komunitas anak muda gaul, dituduh fanatik. Ekstrim, terlalu beragama, macam-macam. Oleh sebab itu maka kenali kebenaran yang menjadi standar itu kebenaran. Kenali bahwa 1 meter itu adalah 100 cm, sehingga seluruh orang berkata bahwa yang 99 ini 1 meter. Tidak ada standar kebenaran. Kalau sudah pegang standar itu, berpeganglah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kepada kata kiai, alim ulama, guru, syekh, maka peganglah kebenaran itu. Nanti sampai masanya di akhir zaman, orang-orang beriman itu kalmasi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, terbakar tangannya. Hari ini anak-anak muda terbakar telinganya, terbakar hatinya, terbakar perasaannya, dituduh fanatik, dituduh ekstrim, dituduh macam-macam. Ini bagian dari jihad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Wallahu a'lam. Ustaz, saya sering mendengar perkataan orang, kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah, karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara tekstual. Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan. Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim, alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahun, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pendapat Pak Ustaz. Saya punya suami tapi kurang cocok sama orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan dia juga bisa menjadi nerakamu. Wahai para perempuan, suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi neraka. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku, kata Nabi SAW, boleh memerintahkan seseorang ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitulah. Ayyuma imra'atin matat, kalau ada perempuan yang mati meninggal dunia, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha kepadanya,
dalam keadaan senang hati, dalam keadaan ridha, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Begitulah hebatnya seorang suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau suami ini baik, maka tidak akan mungkin dia memerintahkan perempuan untuk melawan ayah ibu perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, dosakah seorang istri bersodakoh dengan uang penghasilannya sendiri? Ada yang perlu diluruskan. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Bukan berarti hartanya menjadi satu. Apa beda harta laki-laki dengan harta perempuan? Di dalam harta laki-laki itu ada milik perempuan. Apa itu? Nafkah. Sedangkan di dalam harta perempuan itu tidak ada milik laki-laki. Perempuan itu punya harta sendiri. Oleh sebab itu, kalau perempuan punya rumah, punya mobil dari bapaknya, dapat harta warisan, dia bekerja, punya gaji, maka itu milik dia. Dia berhak untuk menggunakannya, memakainya. Tapi karena dia beradab, dia sopan, dia santun, dia tanya ke suaminya, wahai suamiku, aku mau pakai uang ini untuk menyantuni anak yatim. Ini sebagai adab. Hukum aslinya itu milik dia. Dia tidak menzolimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apa hukumnya jika punya proyek ini pembangunan rumah ibadah non-muslim? Halalkah upah yang saya terima dari pembangunan tersebut? Dan bagaimana jika saya dapat proyek buat rumah tinggal yang bukan dari Islam? Kita boleh berhubungan interaksi sosial dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dalam masalah hubungan sosial, hubungan masalah proyek, hubungan masalah perumahan, jembatan. Tapi kalau sudah terkait dalam masalah ibadah, fasilitas ibadah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita mencari rezeki ini mau berkah, mau baik, untuk makan, untuk menjadi darah daging. Jangan sampai kita mengambil makanan haram. Berikan pada saudara-saudara kita untuk urusan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi saudara kita apabila beliau pernah menolong saya di saat susah, sedangkan setelah itu beliau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, dan beliau tidak suka dengan ibuku. Dia selalu kasar dan bahkan pernah main tangan, padahal ibuku adalah kakak. Pertama, Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan-perbuatanmu yang baik-baik dulu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian, wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, kata-kata yang lembut, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Sedangkan dalam hadis Nabi, salah satu, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, wa yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, wala yutahhiruhum, tidak disucikan Allah, walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Satu di antara yang 3 itu adalah mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Berikan saja video ini ke dia, biar dia dengar. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka?
supaya suaminya memiliki seorang anak. Fankihu ma tawalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tak ada alasan karena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, satu saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin tanya, kemarin kan saya melihat bintang jatuh, meteor, bintang jatuh. Terus kata kawan saya, non muslim, kalau ada bintang jatuh, doa kita dikabulkan. Saya nggak tahu itu syirik atau bukan, Pak Ustaz. Dalam ajaran agama kita, maka kita lihat Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, An-Nas, ada tak ayat menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, berdoalah kamu ketika bintang jatuh? Tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada tak hadis menyuruh? Tak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, pendapat ulama, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Ciri-ciri doa itu dikabulkan yang ngasih tahu siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada tak Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa kalau nanti bintang jatuh meteor kau berdoa? Tak ada. Oleh sebab itu kapan kita dianjurkan berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling kabul doanya adalah ketika dia sedang bersujud, di sujud terakhir salat. Faksiru fi doa, perbanyaklah doa. Oleh sebab itu ikutilah tuntunan-tuntunan. Kemudian di tengah malam saat salat tahajud, maka kita ikutilah tuntunan-tuntunan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Andai tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan kunut. Kunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus, afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hukum orang autis dalam beribadah itu gimana Pak Ustaz? Autis ini banyak jenisnya. Tapi secara umum, kalau dia tidak berakal, maka tidak cukup syarat. Karena syarat solat baligh berakal, puasa baligh berakal, haji baligh berakal mampu. Dia baligh, umurnya sampai 15, 16, 20, tapi tidak berakal. Oleh sebab itu maka tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Tapi kita tetap ajar. Alhamdulillah saya berikan tausiah di sekolah khusus autis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya diberikan Allah keistimewaan ini, mereka adalah tamu-tamu yang tidak akan dihisap pada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar pahala tanpa hitung, unlimited, adalah sabar. Tetap jaga mereka, ajarkan mereka sholat, mereka tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya luka di bagian kaki.
luka ini bernanah. Ketika saya sholat, apakah sholat saya sah kalau keluar nanah dari luka tersebut? Maka ini pembahasannya hukum apakah nanah itu najis atau tidak. Oleh sebab itu maka mayoritas jumhur ulama mengatakan ketika kita luka, yang pertama kali keluar adalah darah, setelah itu muncul cairan yang disebut dengan sodid, kemudian setelah itu dia menguning menjadi nanah, disebut dengan qaih. Maka cairan nanah itu adalah najis. Oleh sebab itu maka dibersihkan, dikeringkan, setelah itu barulah sholat. Anda yang keluar saat sholat sedikit, ma'afuan, dimaafkan, diampunkan. Kalau ada ustadz yang mengatakan cairan dan nanah itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Adapun mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa cairan nanah yang keluar itu adalah najis. Kalau terkena ke kain, maka mesti dicuci, dibersihkan. Dalil ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, diharamkan kepada mereka, bagi mereka yang menjijikkan. Karena nanah cairan itu menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi? Kenapa bisa ada ini? Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam alaihissalam. Adam punya anak yang masyhur kita kenal dalam riwayat Qabil Habil, walaupun banyak anak-anak yang lain. Lalu kemudian setelah itu masa Idris, Adam, Idris, Nuh. Pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang. Lalu kemudian selamatlah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafis. Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tarikh sejarah. Lalu kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh. Dibuatlah patung. Patung anak cucu Nabi Nuh itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Lalu kemudian mereka rindu kepada Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Ini dibuatlah patungnya. Belum acara sembah menyembah, tak ada nyembah, hanya sekedar rindu saja. Generasi pertama, generasi kedua mulai meminta, generasi ketiga mulai menyembah. Inilah awal muncul kekafiran. Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang, datang Nabi yang baru menghidupkan lagi. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akidah la ilaha illallah. Kemudian Nuh Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nah, inilah asal usul kekufuran muncul. Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama satu lagi, nama Yakub adalah Israel. Maka cucu cicit anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Lalu kemudian Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka setiap Yahudi adalah Israel. Setiap Israel adalah Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel. Inilah asal usul keturunan. Wallahu